Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Ismawanto yang saat ini sedang melanjutkan studi saya di Pascasarjana bidang hukum di Universitas Kristen Indonesia sebagai bagian dari pengembangan kompetensi diri dalam menghadapi perkembangan dunia dewasa ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk melakukan sharing knowledge mengenai pasar uang yang telah saya pelajari di beberapa waktu ke belakang ini untuk sedikit memberikan perspektif yang berbeda sehingga kita semua, termasuk saya pribadi, dapat lebih memahami mengenai pasar uang. Hal ini penting agar kita semua dapat terus update dengan pasar finansial yang ada di Indonesia. Nah, sebagai struktur penyampaian, saya akan paparkan penjelasan mengenai pasar uang ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama, saya akan bercerita mengenai pengertian pasar uang secara harfiah, termasuk namun tak terbatas mengenai apa saja fungsi dan ciri-ciri daripada pasar uang. Pada bagian kedua, saya akan memaparkan apa saja yang termasuk ke dalam objek daripada pasar uang. Saya akan sampaikan mulai dari instrumen, kemudian para pelaku yang terlibat, selanjutnya penyelenggara atau regulator di pasar uang, termasuk bagaimana peran dari otorita moneter atau Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan pasar uang. Pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan mengenai apa yang harus diperhatikan saat berinvestasi di pasar uang. Saya akan sampaikan kelebihan dan juga kekurangan daripada pasar uang sebagai tempat investasi dan juga risiko-risiko yang melekat pada pasar uang agar kita dapat lebih bijak dalam berinvestasi. Selanjutnya saya menjelaskan sedikit terkait apa definisi daripada pasar uang, yaitu merupakan bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, kemudian pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Kemudian pasar uang juga merupakan pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih daripada 1 tahun. Dalam beberapa waktu ini sering kita mendengar istilah ada namanya pasar uang, kemudian ada pasar modal, ada juga pasar komoditi, dan lain sebagainya. Nah, sering terjadi mispersepsi antara pasar uang dan juga pasar modal, yang mana memang definisi daripada kedua pasar ini memang sangat mirip. Nah, namun demikian ada beberapa perbedaan mendasar antara pasar uang dengan pasar modal. Yang pertama adalah dalam hal jangka waktu, kemudian berdasarkan otoritas tertinggi pada masing-masing pasar, dan dilihat dari segi risiko. Uang perlu dipahami oleh kita semua adalah hal yang sama sekali berbeda dengan pasar modal. Perbedaan fundamental antara kedua jenis pasar tersebut, baik pasar uang maupun pasar modal, terletak pada 3 hal. Yang pertama itu tadi seperti saya sampaikan, jangka waktunya itu yang berbeda. Dari pasar uang ini memiliki jangka waktu itu kurang dari 1 tahun, sementara pasar modal itu lebih dari 1 tahun. Kemudian otorita tertinggi. Otorita tertinggi dalam pasar uang ini adalah Bank Indonesia, sementara otorita tertinggi pada pasar modal ini adalah OJK. Profil resiko yang terpapar pada pasar. Nah, resiko yang ada pada pasar uang ini akan lebih kecil dibandingkan resiko apabila kita berinvestasi pada pasar modal. Nah, selanjutnya, fungsi pasar uang untuk lebih memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pasar uang, mungkin kita perlu sedikit melihat kepada fungsi daripada pasar uang. Nah, fungsi dari pasar uang itu adalah sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun untuk menempatkan dana atas kelebihan daripada likuiditasnya. Nah, jadi pasar uang ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi likuiditas, yang kedua fungsi accumulation and diversification of wealth, dan yang ketiga adalah sarana implementasi kebijakan moneter dan juga fiskal.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri pasar uang. Nah, setelah kita melihat fungsi daripada pasar uang, kita pelajari definisi, kemudian fungsi daripada pasar uang, maka untuk memberikan pemahaman yang lebih, kita perlu juga yang jauh lebih baik kepada kita semua mengenai pasar uang adalah dengan mempelajari apa saja yang menjadi ciri-ciri dari pasar uang. Nah, ciri-ciri dari pasar uang itu ada 5. Yang pertama adalah lokasinya abstrak. Lokasi abstrak di sini maksudnya adalah pasar uang ini tidak mempunyai lokasi yang khusus dalam bertemunya antara penjual, perantara, dan juga calon pembeli. Transaksi dalam pasar uang hanya dilaksanakan secara over the counter market atau OTC, yang artinya pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang terjadi di luar bursa yang terorganisir seperti bursa efek. Pasar OTC memperdagangkan saham dan surat berharga menggunakan jaringan komputerisasi antar dealer. Nah, yang kedua, instrumen jangka pendek. Ya, instrumen jangka pendek sebagai ciri daripada pasar uang. Yang dimaksud dalam instrumen jangka pendek adalah pasar uang mempunyai jangka waktu yang singkat, mulai dari overnight hingga 1 tahun. Oleh karena itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang hanya bersifat jangka pendek. Nah, yang ketiga, tidak terikat pada satu tempat tertentu atau tidak terorganisir. Nah, artinya di sini adalah pasar uang tidak memiliki tempat bertransaksi secara khusus, membuat pasar uang menjadi kurang terorganisir. Meski demikian, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi oleh bank sentral di negara kita. Nah, setiap adanya transaksi di pasar uang perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang tertuang dalam undang-undang terkait penggunaan instrumen surat utang negara. Para pelaku pasar diwajibkan mempunyai kredibilitas dan kompetensi yang dibuktikan melalui sertifikasi treasury. Yang keempat, ciri-ciri dari pasar uang adalah low risk and return. Nah, maksudnya adalah pasar uang memiliki resiko yang rendah dan juga keuntungan yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pasar modal. Nah, resiko harga rendah dan juga biaya yang rendah karena tempo pembiayaan daripada pasar uang itu yang singkat. Dan yang kelima, ciri dari pasar uang adalah tujuan jangka pendek. Maksudnya adalah sebagaimana tadi sudah saya diuraikan pada ciri pasar uang yang kedua, di mana pasar uang merupakan instrumen jangka pendek, maka tujuannya pun juga jangka pendek. Bagi seseorang yang membutuhkan dana investasi yang mudah dicairkan, pasti akan memilih pasar uang. Karena pasar uang memang ditujukan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Dalam sebuah pasar, pihak penjual dan pembeli akan bertemu untuk memperdagangkan sesuatu yang menjadi objek yang diperdagangkan. Tidak beda halnya dengan pasar tradisional. Maka pada pasar uang ada juga instrumen atau objek yang diperdagangkan. Yaitu, yang pertama adalah sertifikat deposito. Yang kedua ada bankers acceptance. Yang ketiga, surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kelima adalah commercial paper. Yang keenam ada call money. Yang ketujuh, repurchase agreement. Dan yang kedelapan, treasury bills. Perlu mengetahui para pelaku yang terlibat di dalam pasar uang. Nah, para pelaku yang terlibat di dalam pasar uang, yaitu yang pertama adalah bank, kemudian ada juga yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya, dan individu masyarakat. Nah, di dalam pasar uang, terdapat beberapa entitas penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang. Adapun penyelenggara tersebut meliputi penyedia electronic trading platform, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan interaksi dan atau transaksi di pasar uang. Yang kedua adalah perusahaan pialang. Perusahaan pialang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.
Yang ketiga adalah systematic internalizers. Bank yang menyediakan sarana tertentu yang digunakan dalam melakukan transaksi di pasar uang dan atau pasar falas atas akun milik sendiri dengan pengguna jasa. Dan yang keempat adalah penyelenggara bursa. Penyelenggara bursa adalah bursa berjangka yang menyediakan sarana tertentu bagi pengguna jasa untuk melakukan transaksi di pasar uang dan atau pasar falas. Selanjutnya kita lihat pada peran Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai regulator pada pasar uang memiliki peranan yang penting dalam hal pasar uang yang liquid, efisien, dan transparan, serta berintegritas merupakan salah satu sarana bagi tercapainya efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi sistem pembayaran. Ini juga mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan secara keseluruhan yang sekaligus dapat mendukung tersedianya alternatif sumber pembiayaan ekonomi nasional. Nah, kemudian dalam mewujudkan pasar uang yang liquid, efisien, transparan, dan berintegritas tersebut, diperlukan peran Bank Indonesia dalam pengembangan pasar uang berupa pengaturan, kemudian perizinan, pengawasan, dan pengenaan sanksi di pasar uang rupiah, pasar uang falas, dan pasar falas. Pengembangan pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia selain bertujuan untuk menciptakan pasar uang yang liquid, juga untuk mendukung tersedianya sumber pembiayaan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya, pasar uang memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang menjadi bahan pertimbangan pada tahapan risk profiling dalam menentukan apakah kita cocok bermain di pasar uang atau tidak. Nah, pada sisi kelebihan, pasar uang memiliki 3 kelebihan. Yang pertama adalah lebih aman. Dan yang kedua, likuiditas yang tinggi. Yang ketiga adalah nilainya relatif stabil. Kekurangan daripada pasar uang itu ada, yang pertama adalah low return. Yang kedua, risiko rugi karena inflasi. Yang ketiga adalah risiko gagal bayar. Dan yang keempat adalah risiko valuta asing. Selanjutnya, ini kami sampaikan risiko investasi di pasar uang. Nah, investasi di pasar uang memiliki risiko tersendiri. Ya, jadi sebagai bahan pengambilan keputusan investasi di pasar uang, selain mempertimbangkan kelebihan dan juga kekurangan, serta jenis instrumen yang diperdagangkan, maka pada tahapan risk profiling kita akan mengetahui profil risiko kita apakah cocok dengan risiko yang melekat pada pasar uang. Adapun risiko yang melekat pada pasar uang adalah yang pertama adanya risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar atau risiko default risk atau wan prestasi kerap menghantui pasar uang. Risiko wan prestasi terjadi akibat obligasi atau surat utang perusahaan yang menjadi tujuan investasi reksadana gagal membayar keuntungan reksadana. Nah, risiko wan prestasi ini umumnya dijumpai pada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan terproteksi. Jenis investasi reksadana ini biasanya memiliki porsi portofolio besar di obligasi surat utang atau sukuk. Jika wan prestasi terjadi, hal ini dapat menyebabkan harga reksadana turun drastis dan tidak naik kembali karena perusahaan yang menjadi tujuan investasi tidak mampu membayar kewajiban sesuai perjanjian. Nah, kemudian yang kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar ini adalah risiko yang disebabkan oleh fluktuasi nilai surat berharga. Faktor yang menyebabkan terjadi risiko pasar yaitu yang pertama adanya sentimen negatif dari investasi luar negeri. Yang kedua, pengaruh kurs nilai tukar. Yang ketiga, pengaruh pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kinerja emiten atau perusahaan yang turun. Yang kelima, situasi dan kondisi politik yang tidak kondusif. Dan yang keenam, terjadi bencana alam dan juga gangguan keamanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian risiko yang ketiga adalah risiko investment. Investment terjadi karena bunga reinvestasi tidak sesuai dengan prediksi. Akibatnya terjadi kerugian. Bunga reinvestasi ini tidak diteruskan kepada investor, melainkan diputar kembali untuk menaikkan nilai aktiva bersih.
dan harga reksadana pasar uang. Selain itu ada pula sisi lain reksadana pasar uang yang tidak semua orang sadari. Misalnya nilai imbal hasil, waktu pencairan, dan sebagainya. Risiko yang keempat adalah keuntungannya yang tidak pasti. Reksadana pasar uang termasuk jenis investasi pasar uang yang berisiko. Salah satunya sebabnya adalah memberikan keuntungan tidak pasti dengan bunga yang suatu saat berubah dibandingkan dengan deposito. Reksadana pasar uang lebih menantang karena bisa saja mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Nah, risiko investasi yang selanjutnya adalah nilai imbal hasil yang fluktuatif. Nilai imbal hasil atau return dikatakan fluktuatif karena bergantung pada tingkat suku bunga pasar yang berubah-ubah. Jika ditemukan imbal hasil sekitar 2-5% per tahun, maka itu hanya merupakan indikasi atau perkiraan. Kenyataannya, imbal hasil itu bisa saja lebih rendah, bisa juga sama besar, atau bahkan bisa lebih tinggi daripada perkiraan. Oleh karena itu, investasi di pasar uang cukup menggiurkan karena termasuk jenis investasi yang aman, dengan jangka waktu yang pendek, dan juga paling menguntungkan. Nah, selanjutnya, pencairan membutuhkan waktu lama. Meskipun reksadana pasar uang bisa dicairkan kapan saja, tetapi tetap saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih pencairan dana ini membutuhkan uang tunai yang cukup besar agar bisa ditransfer ke rekening masing-masing nasabah. Biasanya, manajer investasi yang mengelola pasar uang memiliki jangka waktu pencairan dana hingga hari ke-7. Jangka waktu ini digunakan setelah penjualan reksadana sebelum pukul 13.00. Maka transaksi dihitung keesokan harinya. Apabila penjualan dilakukan setelah pukul 13.00, maka transaksi akan diproses lusa. Nah, risiko yang selanjutnya adalah penempatan investasi tidak semua di deposito. Investasi yang aman dan menguntungkan ternyata memiliki risiko lebih rendah dibandingkan reksadana lainnya. Bahkan diklaim menghasilkan imbal hasil yang tinggi dan cepat dengan risiko yang rendah selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun, karena penempatan investasi tidak semua berada di deposito. Ini artinya, bisa saja surat berharga komersial atau obligasi. Dua jenis investasi pasar uang ini berisiko lebih besar dibandingkan dengan cara deposito di bank yang rawan terjadi wan prestasi atau gagal bayar. Sementara risiko investasi di pasar uang yang terakhir adalah tidak dijamin lembaga manapun. Meskipun investasi reksadana pasar uang ada yang ditempatkan di deposito, namun hal itu tidaklah menjamin reksadana itu akan aman. Pada dasarnya, deposito dikeluarkan dari bank dan dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS, sementara pasar uang tidak. Nah, jadi itulah resiko berinvestasi di pasar uang. Nah, kemudian berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir tadi, dapat disimpulkan bahwa pasar uang ini cukup menarik untuk kita berinvestasi jangka pendek yang tidak lebih dari 1 tahun. Namun untuk membatasi kerugian dan merujuk pada profil resiko dari diri kita yang akan berbeda satu sama lain, maka pendalaman pengertian pasar uang, fungsi dan para penyelenggara serta objek perdagangan pasar uang, plus minus pasar uang dan resiko yang melekat pada pasar, serta regulator yang terlibat akan memberikan restriksi resiko sehingga return yang dapat diberikan oleh pasar uang sesuai dengan harapan dari para investor. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan hanya ada 2 pilihan bagi kita sebagai investor, sukses atau berhasil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.